Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi mahasiswa-mahasiswi STT Malang untuk kelas IMK semester 4. Kali ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Mobile Device Programming dengan tema dasar-dasar pemrograman Java. Jadi hari ini kita mulai menggunakan apa yang digunakan untuk membuat program-program Java, instruksi atau statement apa saja yang perlu dipakai sebagai dasarnya. Jadi kita mulai, yaitu sistem dasar pemrograman dari program Java. Itu sudah saya sampaikan. Yang pertama itu masalah output, yaitu perintah atau statement yang digunakan untuk mencetak hasil proses pada layar monitor. Jadi nanti ini hanya sebagai output saja, keluaran saja. Sintak perintah ini atau susunannya itu bisa kita gunakan dua bagian, ya. Itu sistem titik out titik print ln buka kurung petik 2 titik-titik. Titik-titik ini diisi oleh apa yang akan nanti ditampilkan pada layar monitor, dan diakhiri dengan petik 2 lagi, tutup kurung, dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Atau yang lain, sistem titik out titik print tanpa ln. Ln itu adalah line new, atau kalian kalau menekan tombol enter. Jadi kalau sistem out titik print ini tanpa di enter nantinya. Jadi nanti kalau misalkan kalian membuat dua seperti ini, sistem titik out titik print, satu laginya sistem titik out titik print, berarti nanti data nanti akan dicetak di layar monitor satu baris yang sama. Tapi kalau menggunakan ln, itu nanti dicetak pada baris bawahnya. Sama juga, jadi data yang akan dicetak itu nanti ditempatkan pada posisi titik-titik seperti ini. Selanjutnya, yang kedua adalah sistem input. Sistem input ini berupa perintah atau statement yang digunakan untuk mendapatkan data dari alat inputan. Seperti kita ketahui, alat inputannya berupa keyboard, mouse, dan lain-lain, sehingga data tersebut agar dapat diproses selanjutnya. Tapi ingat, ya, sebelum menggunakan sistem input ini, kalian harus mengenal apa itu tipe data dan tipe variabel. Ya, kita bicara dulu mengenai tipe data variabel, ya. Tipe char, ya. Char ini adalah tipe data karakter, ya. Contohnya tipe data ini jumlahnya cuma satu, ya. Contohnya yaitu berupa huruf A besar sampai huruf Z, atau juga berupa huruf A kecil sampai huruf Z, boleh, ya. Karena karakter-karakter ini disusun oleh tiga bagian. Yang pertama huruf, yang tadi saya katakan A sampai Z, angka 0 sampai 9, atau simbol-simbol khusus seperti huruf tanda lebih besar, tanda pagar, tanda tanda tanya, dan sebagainya. Nah, yang kedua, integer. Ini berupa angka atau bilangan bulat. Bilangan integer ini tipe data variabel, besarannya, nilainya itu hanya jangkauannya 0 sampai 255. Ingat, nilai maksimum hanya 255, 8 bit. Ya, jadi nanti kalau kalian nanti mengisi data tipe variabel ini dengan angka lebih dari 255, maka akan nilainya nanti akan berubah. Jadi misalkan kalau integer angkanya itu sama dengan 400, berarti bukan 255 tapi hanya menjadi 145. Loh, kenapa, Pak? Iya, 400 dikurangi 255, dia akan mengulang. Karena apa? Melebihi kapasitas dari tampungan tipe data jenis variabel integer. Float, bilangan desimal, ya. Contohnya ini, ini 0 sampai 65.535, tapi ini hanya sedikit. Ini sebenarnya lebih besar daripada 1 miliar, ya. Mohon maaf, ini ada kesalahan, ya. 2 pangkat 32, ya. Kalau 2 pangkat 16 itu berarti 1 miliar, 1 juta. Kalau ini 2 pangkat 16, ya. Ya, ini 2 pangkat 16, 2 pangkat 32.
ya. Jadi nanti kapasitasnya hampir 1 miliar. Kalau double sama bilangan desimal juga tapi lebih besar kapasitasnya 2 pangkat 64. Kalau string kumpulan dari karakter yang membentuk teks. Jadi contohnya hello world. Nah, jadi kumpulan karakter-karakter yang dirangkai menjadi kata. Ya, kalau boolean itu tipe data yang hanya bernilai true atau false atau nilai data yang berupa nilai logika. Nah, setelah kalian mengenal tipe data variabel, kalian harus selanjutnya sebelum menggunakan perintah input, kalian harus selanjutnya melakukan deklarasi atas nama variabel tersebut. Jadi variabel harus kalian deklarasi. Tujuannya dilakukan deklarasi tersebut agar nama variabel yang kalian definisikan tersebut dapat dikenali atau didefinisikan oleh program Java. Jadi kalau tanpa dideklarasi, program Java nanti tidak akan mengenali variabel yang kalian buat. Contohnya tadi string. Kalian bisa membuat string nama. Oh, berarti nama itu jenisnya string. String itu apa? Oh, jenisnya adalah karakter yang dirangkai berupa kata. Atau kalian langsung bisa mendefinisikan beberapa nama variabel. String, nama, koma, nim, koma, alamat, koma, jurusan, titik, koma. Tapi jangan lupa ya, harus kalian akhiri dengan tanda titik koma. Atau kalian kalau untuk menggunakan perhitungan, bagaimana? Oh, menggunakan float atau double ya. Tadi saya lupa bahwa kalau bedanya karakter sama integer, kalau karakter itu walaupun datanya itu berupa angka, dia tidak dapat dilakukan perhitungan atau kapasitas nilainya adalah 0. Tapi kalau dilakukan didefinisikan sebagai integer, float atau double itu angka yang dapat dihitung atau ditambahkan, dijumlahkan dan sebagainya. Misalkan kalian langsung mendefinisikan beberapa nama variabel dalam satu baris bisa. Float, harga, koma, jumlah barang, koma, total. Pak, bagaimana kalau saya mau kepingin mendefinisikan nilai yang memiliki pecahan? Ya, nilai yang memiliki pecahan itu tidak bisa didefinisikan dengan tipe variabel berjenis integer atau int, hanya bisa didefinisikan jenis float maupun double. Ya. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui tipe data, variabel dan bagaimana cara mendeklarasikan nama variabel tersebut, ya, itu kalian harus mendefinisikan fungsi scanner dari masukan atau inputan yang akan kalian buka, ya. Jadi tujuannya untuk menduplikasi fungsi inputan ini yang ada pada pustaka Java, ya. Titik-titik itu diisi dengan nama inputannya. Terserah kalian bisa mendefinisikan apa. Jadi sintaknya scanner titik-titik sama dengan new scanner buka kurung sistem titik ini tutup kurung titik koma. Ya, contohnya scanner masuk sama dengan new scanner buka kurung sistem titik ini ya tutup kurung titik koma. Jadi kalau kita lihat pada contoh di sini yang saya buat ya, di sini kita melihat bahwa adanya definisi inputan. Scanner di sini inputan ya. Di sini inputan ini memang saya definisikan, saya buat inputan. Tadi di contohnya memang masukan, tapi ini inputan sama dengan new scanner sistem titik ini. Nanti scanner ini akan bisa kalian gunakan pada saat di sini ya. Jadi masukkan nomor induk mahasiswa ini outputnya. Jadi kalian fungsi output ya. Ini fungsi inputnya. NIM sama dengan inputan. Nah, ini harus sama. Inputan. Di sini kalian definisikan scannernya itu inputan, berarti di sini harus kalian pakai ya inputan titik neckline ya. Ini kalau kalian definisikan NIM ini itu berupa tipe variabel string, itu neckline ya. Jadi seperti ini. Berbeda dengan yang ini nama barang harga barang, mohon maaf. Harga barang karena didefinisikan float, berarti kalian menggunakan inputannya jenis harga. Ini kan tadi float itu
nama variabelnya kalian definisikan sebagai harga ya, sama dengan inputan titik next float ya. Next float ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti harus kalian pahami bahwa antara string sama float itu berbeda ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti scanner ini berupa diikuti dengan nama yang kalian buat. Fungsinya untuk menampung data inputan atau data masukan yang akan kalian buat ya. Kalau menggunakan tipe variabelnya nim ini berupa tipe variabel string ya, nim karena walaupun angka tapi kan tidak bisa dihitung. Makanya menggunakan string ya, itu kalian harus menggunakan neckline. Tapi kalau menggunakan float berarti menggunakan neck float ya. Nanti kalau menggunakan integer, Pak, ya neck int ya, menggunakan double, neck double. Sama ya. Nah, jadi seperti itu ya. Eh, kita kembali ya. Kita kembali pada PowerPoint yang tadi ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya bagaimana cara input datanya? Ya, tujuannya menampilkan pesan dan memperoleh data dari proses input yang disimpan pada variabel yang dibuat. Ini tadi sistem titik out titik print masukkan nama customer, karena nama customer tadi definisikan menggunakan string, berarti nama sama dengan masuk titik neckline. Lupa kok masuk tadi kan inputan, enggak. Tadi pada saat di PowerPoint ini saya definisikan sebagai masuk ya. Selanjutnya ya, kondisi if atau pengandaian. Ya, kondisi if disebut dengan kondisi pengandaian karena memiliki kondisi yang disesuaikan dengan situasi tertentu sesuai dengan logika yang benar ya. Susunan atau perintah atau sintaknya itu adalah if syarat. Kalau syaratnya ini memenuhi kriteria, jadi proses jika kondisinya benar ya. Kalau tidak, diproses jika kondisinya salah. Contohnya ya, kalau nilainya lebih besar sama dengan 60, maka dia lulus. Bila tidak, dia tidak lulus. Makanya if nilai lebih besar sama dengan 60, maka sistem cetak, sistem titik out titik print lulus. Kalau tidak, sistem titik out titik print cetak tidak lulus. Karena yang diinputkan nanti, kalau kalian menginputkan 70, otomatis kalau 70 itu nilainya 70 lebih besar daripada 60, berarti nanti yang dicetak adalah nilai lulus ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini, nah sebentar kita panggil Eclipse-nya ya. Eclipse kita tunggu dulu ya. Nah, sama seperti ini ya. Jadi total ini adalah harga dikalikan dengan jumlah barang. Jumlah barang di sini kita definisikan sebagai float ya. Jadi jika total lebih kecil 1 juta, maka cetak, tidak dapat diskon ya. Atau jika total lebih kecil sama dengan 5 juta, jadi antara 1 juta sampai 5 juta, itu berarti hitung 5%. 5% itu berarti kan 5 dibagi 100, berarti 0,05. F-nya itu adalah float, karena di sini kalian definisikan sebagai float. Ini diskon ini ya, float. Nah, ya. Harga bayar sama dengan total dikurangi diskon, ya. Tampilkan diskonnya adalah tadi ini, diskon ini dihitung 5% kalikan total. Total dari mana? Ya, total itu dari harga kalikan jumlah barang yang dibeli, ya. Nah, kalau kalau tidak ya, lebih dari 5 juta berarti tampilkan yang ini ya. Terima kasih ya. Apabila ada kesulitan ya, silakan ditanyakan ya. Eh, Semoga kalian berhasil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.